Ghafarallahu dzunubaha bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim yang alhamdulillah bisa hadir pada hari ini, khususnya ibu-ibu majelis taklim yang alhamdulillah dari masing-masing majelis taklimnya bisa membawa bersama para jamaahnya, khususnya dari Majelis Taklim At-Taqwa Bu Haji Ijah beserta jamaah. Yang saya hormati pula Bu Haji Iyah dari Majelis Taklim Nurul Huda beserta jamaah. Yang saya hormati pula Bu Haji Iin dari Majelis Taklim At-Taufik beserta jamaah. Yang saya hormati pula Ibu Haji Uwan, Ibu Haji En, Bu Haji En yang alhamdulillah hadir hari ini beserta jamaah. Yang saya hormati pula alhamdulillah hari ini hadir guru kita dari Majelis Taklim At-Taufik, yakni Bu Haji Farhanah. Nyanggakeun Ibu biasa Sunda, bisa Sunda enggak? Orang leduk. Nyanggakeun Ibu Aldi. Oh Jawa. Ledug oge. Nya Bu Haji Farhanah nyanggakeun abdi neng aing pangalipna di dieu. Ilmuna sanes awakna mah panggedena. Nyobunya hatur salam nyanggakeun abdi Nutiasa kapendak alhamdulillah di momen hari ini bisa bertemu di Majelis Taklim Nurul Yakin khususnya. Yang saya hormati pula Bu Haji Empi dari Majelis Taklim Nurul Islam yang alhamdulillah bisa hadir beserta jamaah. Mudah-mudahan Ibu Ketua Majelis Taklim yang hadir hari ini beserta jamaah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dan mudah-mudahan hadir hari ini insyaallah kita hadir dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama adalah sama-sama kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas berkat rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih ada dalam perlindungan Allah, masih diberikan umur yang panjang, dan mudah-mudahan adanya kita dibangunkan hari ini dari pagi dan sampai nantinya ditutupkan kembali malam harinya beristirahat ada dalam ridho, dan mudah-mudahan adanya kita seharian ini tidak jauh dan tidak bukan jauh dari karmanya atau jauh dari dosanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam Allah semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang mudah-mudahan kita lantunkan setiap harinya bisa mengantarkan kita daripada syafaat yang kita tunggu-tunggu, khususnya bukan cuman ketika di alam dunia, nanti di alam barzah, dan juga mudah-mudahan bisa menyampaikan kita kepada surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bu, alhamdulillah
tadi sudah disampaikan oleh guru kita Bu Ustazah Mimi, yang alhamdulillahnya sudah menjelaskan secara perinci-inti dari kemuliaan 3 bulan ini, yakni bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Bu, hoyong sampaikan Ramadan tahun payun, mau nggak sampai Ramadan tahun depan? Mau? Insya kita niatkan setiap harinya yang kita lalui, khususnya ketika kita niatkan, mudah-mudahan ada dalam keridhaan Allah, dan nantinya kita pertemukan kembali sampai Ramadan di tahun depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak akan panjang lebar, saya hanya sedikit menambahkan daripada keutamaan bulan Ramadan. Yang kita tahu selama bulan Ramadan, khususnya kita ibu-ibu majelis taklim, yang tadi sudah dijelaskan oleh guru kita bahwa sudah dimulai hari per harinya sibuk dengan penutupan di masing-masing majelis taklim ya Bu, dan besok penutupan terakhir di Nurul Islam. Alhamdulillah, berarti stop sementara aktivitas kita sebagai wanita muslimah, aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga yang mengesampingkan urusan dunianya dari setiap harinya untuk mau sama-sama mencari dalam urusan akhirat. Bu, alhamdulillahnya di Jatake, khususnya di daerah kelurahan kita, setiap harinya dari minggu bahkan sampai ke minggu lagi tidak luput setiap majelis taklim buka. Jadi itu tinggal dipilih, pilihan ibu hatinya mau kemana setiap harinya, memilih majelis taklim yang insya Allah terbuka dengan lebar pintu majelis taklimnya untuk bisa kita masuki, untuk bisa kita duduki, yang sama-sama bersama mencari ridhonya Allah dalam menggugurkan kewajiban kita mencari ilmunya Allah, yang nantinya dari ilmu tersebut menyempurnakan daripada agama kita. Ibadah kita, belajarnya dikhususkan di majelis taklim. Persilaturahminya kita disempurnakannya, belajarnya di majelis taklim. Bahkan hubungan kita antara suami dan istri dipererat dan diperbaiki, semuanya dipelajari di majelis taklim. Pertanyaannya, nggak sebalajar di majelis taklim, dipraktekeun teh di imah sorangan. Alhamdulillah, mudah-mudahan gak masuk telinga kanan, langsung masuk ke dalam hati. Ulah keluar dari telinga kiri, mudah-mudahan masuk ke dalam hati dan bisa kita amalkan. Kenapa? Karena pada khususnya kita yang berlibur sementara menyambut bulan suci Ramadan ini, khususnya aktivitas yang setiap minggunya adanya majelis taklim diliburkan sementara. Maka bagaimana caranya kita mendapatkan kembali pahala-pahala daripada ilmu-ilmu yang bisa kita cari, tapi bisa kita tetap penuhi selama bulan Ramadan? Karena min imratin tatlubu ridha zaujiha, tidak ada seorang perempuan yang mencari ridha suaminya di Ramadan, di bulan Ramadan. Bu, terusan ulah mangkaning barakatan mesti bagikan bagian mau ya gak sih yang diolah wae, sabar punya 5 menit lagi, sebentar saja, hanya menambahkan saja. Tidak ada lagi yang namanya keberkahan yang dicari oleh seorang istri di bulan Ramadan, keridhaan yang dia cari kepada suaminya di bulan Ramadan, illa walaha sawabu Maryam wa Asiyah, terkecuali dia mendapatkan bagi dia ganjaran yang sama yang diberikan kepada Siti Maryam dan juga Siti Asiyah. Amin ya robbal alamin. Urang neangan ridho salaki selama bulan Ramadan yang insya Allah pahalanya sama seperti pahala Siti Maryam dan Siti Aisyah. Apa yang pertama, Bu? Sudah dipastikan selama Ramadan yang kita cari ridho dari suami adalah pahala puasa. Gitu cina puasa Ramadan ge kudu minta dosa laki, pan eta mah puasa wajib bukan puasa sunnah. Setidaknya kita meminta ridhonya suami, sama-sama mencari ridho ilahi, sama-sama saling mengingatkan bahwa sebulan penuh 30 hari itu kita berpuasa untuk sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, puasana mangkane lain saminggu, lain 2 minggu. Berapa hari?
Sabulan, alhamdulillah. Sudah ada yang mempersiapkan Al-Qur'annya. Sudah ada yang siapin mukenanya. Kayaknya yang disiapin baju lebaran. Sama yang disiapinnya pikueheun cenah teh. Yang disibukkan sekarang mah yang ditanya bukan Al-Qur'annya, bukan mukenanya, tapi yang dicari apa? Geus kata nabang apa encan? Geus kata amrin apa encan? Masya. Enggak apa-apa, yang penting kos lamun budak zaman baheula mah supaya semangat puasana. Geus aya baju lebaranna, bener Bu? Alhamdulillah. Puasa nancan lebaran mah geus nyampe baju lebaran mah geus aya nya. Masyaallah tabarakallah. Mangkani hari pertama, Bu. Hari pertama seragam bapak, istri dan anak-anak bajuna biru. Hari kedua beda lagi warnanya. Hari ketiga datang ke open house eta rumah seragam naga beda. Ada yang begitu ada. Masya Allah. Ku yang sudah tidak muat eta lemarina aya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka puasa yang kita cari dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bu, tapi sing hade. Kenapa? Karena ditakutkannya ada puasa yang dikerjakan, tapi puasanya mengakibatkan hanya qada, yang puasanya hanya mengakibatkan untuk menahan sementara. Apa diantaranya? Yakni berpuasa tapi mendatangkan kepada qada, ongkoh puasa tapi statusnya adalah qada. Apa? Yakni berpuasanya satu, Bu, jalma nu berpuasa, orang yang berpuasa tapi ketika berpuasanya lupa kepada niat yang seharusnya dia baca saat di malam hari. Puasana jalma anu poho kana niat, puasa orang tersebut di pagi harinya yang ketika dia menjalani puasanya wajib untuk menahannya. Berarti ketika dia sudah tahu pada hari itu dia tidak membaca niat, tapi wajib untuk imsak, wajib untuk menahannya. Ulah mentang-mentang geus ngeuh, mentang-mentang udah tahu enggak baca niat semalamnya. Ieu masa poean bae. Ongkoh nyarat, ongkohnya wadang, ongkoh makan siang, tidak tertinggal makan sehari-harinya, menyebabkan kepada dia daripada sabab musabab lupa membaca niat. Jadi walaupun niatnya lupa semalam tidak baca, sehari itu wajib untuk ikut berpuasa. Walaupun berpuasanya sudah berstatus menjadi qada, tangis boga qadaan hiji ku akibat sabab musabab poho teu maca niat. Jadi Bu, lamun ibu nu biasa salat taraweh haji dibimbing maca niatna ku imam, beres salat taraweh teh nya Bu nya beberengan ku imam maca niatna. Aju alhamdulillah inget deui pas sahurna ieu mah boro-boro keur peuting teh taraweh. Aju sahurna ngaberengan inget-inget pas salat subuh horeng teh can maca niat. Maka puasa hari itu ibu harus tetap mengerjakan seperti orang yang sedang berpuasa, tapi statusnya adalah qada. Kedua, puasa yang mana puasanya orang tersebut statusnya adalah qada, adalah orang yang sengaja membatalkan kepada puasanya. Bu, iseng-iseng bae ieu mah lapar ku lapar jasa, tapi asana lamun nanggoan kana magrib mampu, tapi hayang buka puasa bae, bukan karena sakit, bukan karena madarat atau hal apapun, sengaja membatalkan kepada puasa. Maka ketika dia sudah sengaja membatalkan kepada puasanya, harus wajib kepada dia untuk menahan puasanya, untuk menahan segala macam hal yang membatalkan kepada puasa sampai nanti di waktu maghrib tiba. Jangan karena sudah sengaja membatalkan kepada puasanya, maka dia pun dengan sengaja seharian itu melakukan hal yang membatalkan puasa. Contohnya, Bu, biasanya ya sok pengantin anyar. Cenah pan lamun misalkan pengantin anyar dedeketan sok nyetrum teh mangkaning bulan Ramadan haji lamun berang-berang pan haram hukumna. Ayo cenah cek si ayang teh, cek si ayang beb, mam aja yuk kita makan.
Atau enggak makan, kita minum aja dulu kebatalin puasa. Habis kebatalin puasa haji kita ahem-aheman, Bu. Maka itu dilarang secara keras, haram hukumnya, apalagi yang diniatkan untuk melakukan jima di siang hari saat bulan puasa. Yang ketiga, orang yang berpuasanya tapi statusnya qada adalah orang yang kebangunnya kesiangan saat melakukan waktu sahur. Contoh, bangunnya kesiangan saat dia sahur, yang merasa menurut dia ini masih banyak waktunya, belum waktu sahur. Mangkaning ini dahar sahurna, makan sahurnya lagi di tengah-tengah nikmatna. Terus ternyata sudah sampai di waktu azan subuh, yang tanpa ada ikhtiar untuk berusaha mencari tahu waktukah sudah masuk waktu imsak atau bahkan sudah sampai waktu sahur. Maka ketika dia sengaja untuk meneruskan di waktu sahur tersebut, untuk biasa dia kuat melakukan ibadah puasanya, padahal sudah tahu sudah terlewati waktu sahurnya, bahkan sudah masuk waktu untuk berpuasa, maka puasa orang tersebut berstatusnya adalah kodo ya Bu ya. Sok sanajan sahurna kaberangan oge, kaberangannya yang tidak disertai dengan ikhtiar. Tadi teh enten nempojang, tidak menyalakan stasiun televisi yang bisa memberitahukan kepada kita 5 menit dari waktu sholat subuh. Kan ada pemberitahunya kalau di stasiun televisi. Yang nomor keempat, orang yang berpuasa tapi statusnya sudah menjadi qada adalah orang yang tidak menyangka atau dengan sengaja melakukan berbuka puasa sebelum datang waktunya tiba berbuka puasa. Jadi waktunya can tiba, atau karena jam di imah napae HP na lobe, tidak ada waktu atau tidak ada tempat untuk dia berikhtiar mencari waktunya, mengetahui waktu kapan berbuka puasa, hanya bermodalkan keyakinan saja. Bu, hanya yakin saja di luar makaning geus poek mah asana geus waktu buka ieu mah, teu ningali kana jam, teu ningali kana HP, dan tidak bertanya pada tempat sekitarnya apakah sudah masuk waktu buka, hanya keyakinan hati saja, maka berbukanya orang tersebut sudah menjadikan statusnya orang yang mempunyai qada puasa. Makanya sehaus-hausnya, selapar-laparnya, yakinkan kepada kita bahwa waktu berbuka puasa sudah ada di waktu yang sangat tepat. Jangan sampai puasa seharian kita itu menjadikan qada ketika kita berbuka puasanya belum di waktu yang sesuai dengan waktu yang diperbolehkan berbuka puasa. Yang satu lagi pembahasan saya, puasa yang ketika dikerjakannya wajib bukan qada, tapi puasa yang mengakibatkan harus disertai dengan membayar fidyah, membayar denda. Puasa yang semacam apa? Puasa yang setiap harinya atau bahkan siang harinya melakukan jima antara suami dan istri secara sengaja ataupun tidak sengaja. Cenanya mah teu sengaja, Bu. Nggak sengajanya suami dan istri di siang hari di bulan Ramadan itu tetap membatalkan kepada puasanya, yang mengakibatkan kepada dia menimbulkan untuk membayar fidyah. Satu, apa fidyahnya? Yakni memerdekakan seorang hamba sahaya, atau memerdekakan seorang budak, atau memerdekakan seorang abid atau amat. Karena zaman sekarang hamba sahaya, abid atau budak itu sudah tidak ada, maka pakai cara yang kedua membayar fidyahnya dengan melakukan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bu, puasa nu 30 poe bege eleh kena nafsu ya Bu ya. Puasa yang 30 hari aja mengalah, kita kalah oleh nafsu yang hanya 1 hari itu harus dibayar dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketika sudah berpuasa 1 bulan lalu ternyata batal 1 hari, harus mengulang kembali untuk dapat 2 bulan. Jadi begitulah cara membayarnya fidyah untuk orang yang melakukan jima saat berpuasa di bulan Ramadan. Atau cara yang ketiga, membayar fidyah atau membayar
membayar fidyahnya dengan memberikan makanan kepada 60 fakir miskin, yang satu fakir miskinnya dibayar dengan 1 mud. Bu, 1 mud itu dihitungannya 1 liter muncung. Ibu biasanya lamun meuli beas pan udah diambil berasnya 1 liter sok diratakeun ya. Diratakeun sampai celong. Nah, kalau kita untuk memberikan makan fakir miskin yang 60 itu tidak boleh, bahkan harus muncung ke atas, dilebihkan. Maka setiap 1 orang fakir miskin itu diberikan oleh kita 1 mudnya, yakni 1 liter muncung, diberikan kepada 60 fakir miskin. Bu, nah, ketika kita tahu bahwa puasa tersebut akan mendatangkan kepada seorang perempuan yang insya Allah mendapatkan keridhaan dari suaminya selama bulan Ramadan yang pahalanya sama ganjarannya seperti Siti Maryam dan Siti Asiyah. Kedua adalah ketika orang tersebut atau perempuan tersebut selama bulan Ramadannya melakukan sholat sunnah di malam selama bulan Ramadan, yakni sholat sunnah tarawih. Bu, sholat sunnah apa? Hanya ada di bulan Ramadan saja, yakni bulan sholat sunnah tarawih. Tarawih, Bu. Nyampe ke Indonesia, nyampe ke urang jadi taraweh. Sholat sunnah tarawih yang alhamdulillahnya mudah-mudahan dengan kita lalui 30 hari, 30 malam tersebut melakukan sholat sunnah tarawihnya, insya Allah mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ridho suami yang insya Allah diberikan kepada kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kedua, yakni ketiga, nuzulul Quran, yakni turunnya Al-Quran di malam daripada malam-malam selama bulan Ramadan, adanya malam nuzulul Quran. Bu, nuzulul Quran artinya adalah malam turunnya Al-Quran. Lain turun Al-Quran sabruk datang turun di langit, turun ke bumi, bukan. Karena adanya pun Al-Quran turun ayat per ayat, juz per juz kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Al-Quran di malam nuzul Quran adalah turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari langit keempat dari langit ke-6 ke langit ke-4 turunnya Al-Quran di malam nuzulul Quran dari Baitul Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi di malam tersebut diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Begitupun yang nomor keempatnya adanya di selama bulan Ramadan adanya malam Lailatul Qadar. Bu, malam Lailatul Qadar malam lebih baik dari malam 1000 bulan. 1000 bulan yang Masya Allah belum tentu kita pun umurnya sampai ke 1000. Maka Masya Allah tabarakallah ketika kita bisa mendapatkan daripada keutamaan malam Lailatul Qadar, maka semudah-mudahan kita nantinya mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Yani ketika kita bisa mendapatkan keistimewaan atau mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Yang selanjutnya ketika ternyata kita mendapatkan keridhaan selama bulan Ramadan dari suami yang nantinya mudah-mudahan dari ridho suami tersebut mengantarkan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, enggak sadaya ya berkat tantos. Alhamdulillah. Aya nucan kebagian. Aya nucan 2 cenah tuh. Hayang 2, hayang 3, hayang 4 mangga. Alhamdulillahnya hari ini memeriahkan daripada malam Isra Mi'raj dan juga sebagai penutupan pengajian sementara menyambut bulan suci Ramadan yang alhamdulillahnya dari setiap masing-masing majelis taklim di kelurahan kita sudah mulai menutup, yakni mengutamakan untuk bisa lebih khusyuk beribadahnya selama bulan suci Ramadan, tapi tidak memungkinkan bagi kita khususnya muslimah-muslimah yang bisa mendapatkan keridhaan dari suami kita selama bulan Ramadan bisa kita amal-amalkan sunnah-sunnahnya khususnya kewajibannya selama bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya Al-Fakirah Hilmiatul Munirah atau biasa dipanggil Ai meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu majelis semuanya, khususnya majelis taklim Asidikiyah
dan juga Majelis Taklim Nurul Yakin yang biasa saya sambangi atau biasa saya datangi, yang Masya Allah mudah-mudahan dari dua Majelis Taklim ini menjadikan wadah atau menjadikan tempat saya bisa mengembangkan ilmu saya, menyampaikan ilmu saya yang nantinya bisa saya amalkan untuk saya khususnya, umumnya bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, yang mudah-mudahan nantinya bisa memperluas tali silaturahmi saya ke majelis taklim yang lainnya, mau Nurul Islam atau Fik At-Taqwa dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya tutup mohon meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila apa yang saya sampaikan, khususnya apa yang saya ucapkan, apabila ada yang tidak berkenan di hati ibu-ibu sekalian, atau ada yang tidak bisa dipahami, bahkan mungkin sangat mungkin tidak bisa dimengerti apa yang saya sampaikan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, yang nantinya mudah-mudahan kita saling memaafkan dan bisa menjalani selama bulan suci Ramadan ada dalam ridha dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dicukupkan dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada kedua guru kita yang sudah memberikan ilmunya untuk kita semua. Semoga kita dapat mengerti dan kita ambil hikmahnya dan kita amalkan kembali untuk kita pribadi dan juga untuk para sahabat kaum muslimat. Baiklah, sebagai rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membaca doa bersama yang akan dipimpin oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurratainina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afana ya karim wa'afana ya rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim wa barik wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kalakal huku kama yang bagi jalali wajikal karim wali azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tujina bial islami wa sunnah wa tumitu nabiyal imani wa taubah wa tuwarituna biya alal mauti bi wastil khotimah wa ala ali wa sabil ladina yabtaghuna fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfirata wa rahmah. Allahumma habibna ila habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam safil ummah salatan tunajina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana jami'al hajat tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات واغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم والعمل وبركة في الرزق والحلال وتوبة قبل الموت ونعمة بعد الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت وبارك لنا في موت فيما بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam ajmain bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya Allah ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.